Setiap keputusan hidupnya selalu atas nama ibuku lebih dulu. Aku, aku hanya pelengkap penderita di rumah tanggaku sendiri. Bayangkan sebuah rumah tangga di mana cinta harus selalu mengalah pada restu ibu. Bahkan saat sang istri menangis karena tak dianggap. Inilah kisah seorang perempuan yang harus memilih, bertahan demi cinta atau pergi demi harga diri. Saksikan bagaimana luka demi luka diukir atas nama bakti, hingga akhirnya memuncak pada keputusan paling menyakitkan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan bagikan cerita ini ke semua orang-orang yang tersayang. Dukung channel ini agar terus menyuarakan kisah nyata, penuh makna, yang bisa jadi cermin dalam hidup. Terima kasih telah menonton. Namaku Anissa. Aku menikah dengan Dimas 5 tahun lalu. Di awal pernikahan, semuanya tampak sempurna. Dimas lelaki yang baik, pekerja keras, dan selalu berkata bahwa aku adalah anugerah terindah dalam hidupnya. Tapi semua itu berubah saat aku mengenal satu-satunya wanita yang tak bisa kugeser dari hatinya, ibunya sendiri. Awalnya, aku senang karena Dimas adalah anak yang berbakti. Tapi lama-lama aku sadar, semua keputusan, bahkan keputusan kecil sekalipun, harus lewat restu ibunya. Uang belajar rumah, harus tahu ibu dulu butuh apa. Liburan, harus izin ibu, bahkan kalau bisa ibu ikut. Setiap hari seakan aku hanya numpang hidup di rumah tangga yang lebih mirip milik ibu mertuaku ketimbang rumah kami. Aku ingat betul satu malam, ketika anak kami lagi sakit demam tinggi, aku meminta Dimas untuk segera membawa ke rumah sakit. Tapi Dimas menunda-nunda karena saat ibu sedang tidak enak badan dan dia memilih untuk menemani ibunya dulu. Baru pulang untuk melihat kami. Air mataku jatuh, bukan karena marah, tapi karena kecewa yang tak bisa lagi kutahan. Kamu tahu gak mas, aku juga ibu dari anakmu, kataku saat itu. Dengan suara bergetar, tapi Dimas hanya menatapku sebentar, lalu berkata, "Ibu sudah tua, Nisa. Kamu harus maklum." Maklum, kata itu jatuh seperti racun bagiku. Hari demi hari, aku mulai merasa asing di rumah sendiri. Meski rumah itu kami cicil bersama, semua sudutnya seolah milik ibu mertuaku. Dari cara menata dapur, pemilihan gorden, sampai jam makan, semua harus sesuai selera beliau. Jika aku memberi saran, Dimas hanya menjawab, "Ibu sudah terbiasa begitu, jangan diubah dulu ya." Aku mencoba bersabar. Kukira mungkin aku yang terlalu sensitif, tapi saat anak kami Revan mulai bertanya, "Kenapa ayah lebih sering sama nenek, bukan sama kita?" Hatiku seperti teriris. Puncaknya terjadi saat ulang tahun pernikahan kami yang keempat. Aku menyiapkan makan malam sederhana, menunggu Dimas dengan penuh harap. Tapi ia pulang larut malam, dengan tangan kosong dan wajah yang lelah. "Maaf, aku tadi harus antar ibu ke pengajian, terus mampir ke rumah adik sebentar," ujarnya tanpa rasa bersalah. Tak ada pelukan, tak ada selamat ulang tahun, bahkan tak ada tatapan menyesal. "Mas," aku memandangnya dengan mata berkaca. "Apa pernah aku ini jadi prioritasmu?" Sedetik saja. Dimas diam. Sejenak aku berharap dia akan memelukku dan berkata sesuatu yang menenangkan. Tapi yang keluar justru, "Anissa, kamu tahu dari awal aku anak satu-satunya. Aku gak bisa ninggalin ibu." Sejak malam itu aku mulai diam. Bukan karena pasrah, tapi karena lelah. Aku sudah kehabisan kata untuk memperjuangkan sesuatu yang tak dianggap. Ibu mertua juga makin menunjuk taringnya. Ia sering mengomentari caraku mengasuh Revan, mengatur rumah, bahkan gaya pakaianku. "Kamu itu istri, harus nurut sama suami, jangan terlalu ngatur," katanya suatu siang setelah aku menolak untuk ke rumah orang tuaku karena Revan sedang flu. Aku mengadukan semuanya ke Dimas. Tapi Dimas hanya tersenyum tipis dan berkata, "Namanya juga orang tua, jangan diambil hati. Dulu aku pikir rumah tangga itu soal 2 orang. Ternyata aku salah. Rumah tanggaku adalah teater 3 peran. Aku,
suamiku, dan ibunya. Aku mulai menulis diari, satu-satunya tempat aku bisa berkata jujur. Hari ini aku menangis dalam diam, bukan karena sakit hati, tapi karena aku mulai bertanya, apakah pernikahan ini layak kupertahankan? Hari itu datang juga, hari di mana aku harus memilih. Pagi-pagi, Dimas mengabariku bahwa kami akan pindah rumah, bukan ke tempat yang lebih dekat dengan kantor atau sekolah Revan, melainkan ke rumah warisan ibunya, agar bisa tinggal serumah. Aku kaget, dan jujur, hancur banget. Mas, bagaimana dengan aku? Aku yang harus berhenti kerja, ngurus rumah, ngurus anak, sekarang harus tinggal sama ibu yang bahkan gak pernah anggap aku ada. Dimas hanya berkata, tapi ini demi efisiensi. Lagi pula, kamu harus belajar lebih sabar. Kata itu lagi, sabar. Aku diam, tapi malamnya aku menulis surat. Mas, aku sudah mencoba jadi istri yang sabar. Tapi ternyata, sabar tak selalu cukup kalau tak pernah dianggap. Aku bukan menuntutmu meninggalkan ibumu. Aku hanya ingin dihargai sebagai istrimu, sebagai ibu dari anakmu, sebagai wanita yang juga punya hati. Hari ini aku pergi, bukan karena menyerah, tapi karena aku ingin kamu tahu bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang selalu kamu abaikan. Jaga Revan, aku hanya butuh waktu untuk menyembuhkan diri. 3 minggu setelah kepergianku, Dimas datang ke rumah orang tuaku. Ia tampak kurus dan tak terawat wajahnya sembab. Maaf Nisa, katanya di depan keluargaku. Aku terlalu bodoh membiarkan kamu merasa sendiri di rumah yang harusnya jadi milik kita berdua. Aku hanya menatapnya. Ada air mata, ada kerinduan, tapi ada juga luka yang belum sembuh. Aku cuma ingin tahu, Mas, tanyaku lirih. Jika besok ibumu meminta hal yang tak bisa kupenuhi, kamu akan tetap memilihnya, bukan? Dimas terdiam, dan disitulah aku tahu pernikahan kami sudah berada di titik yang tak bisa kembali seperti dulu. Kini aku dan Revan hidup tenang. Aku bekerja kembali, dan kami tinggal di rumah kecil yang hangat. Dimas masih sesekali menghubungi, tapi hanya sebatas ayah dan untuk anaknya. Cinta mungkin belum padam, tapi kadang cinta pun harus tahu diri. Dan untuk setiap wanita yang pernah merasa dinomorduakan, ketahuilah, menjadi istri tidak berarti harus selalu mengalah. Kau pun berhak untuk diprioritaskan, dihargai, dan dicintai sepenuh hati. Hidup setelah meninggalkan Dimas bukan berarti langsung bahagia. Aku merasa sering menangis dalam diam, terutama saat Revan menanyakan ayahnya. Bu, kenapa ayah gak pulang ke rumah kita? Aku menarik nafas dalam-dalam dan memeluk Revan erat-erat. Karena kadang orang dewasa harus belajar dulu cara jadi dewasa yang benar, nak. Bisikku sambil menahan air mata. Di dalam hatiku masih ada rindu. Masih ada bayang-bayang Dimas saat dulu mencium keningku sebelum tidur. Saat kami tertawa melihat Revan belajar berjalan. Tapi semua itu hanya kenangan. Kenangan yang makin lama makin menyakitkan. Karena hanya aku yang mengingatnya. Sedang dia terlalu sibuk menjadi anak yang berbakti, hingga lupa menjadi suami yang mencintai. Aku tak menyangka ibu mertua akan datang menemuiku. Ia datang dengan raut wajah dingin dan suara yang tajam. Kamu pikir kamu siapa? Sampai berani ninggalin suami. Kamu perempuan gak tahu diri. Aku duduk diam, mencoba tenang, tapi hatiku bergemuruh. Bu, kataku pelan, saya ini manusia. Saya istri dari anak ibu. Saya punya hati. Saya bukan bayangan di dinding yang bisa ibu abaikan sesuka hati. Dimas itu anak saya satu-satunya. Dia cuma punya saya. Dan saya juga hanya punya suami saya. Tapi selama ini dia lebih milih ibu daripada milih saya. Jawabku sambil menatapnya lurus. Saya pergi bukan untuk melawan, tapi karena saya sudah kehabisan cara untuk bertahan. Ibu mertua terdiam, sorot matanya berubah. Ada rasa tidak rela, tapi juga ada kesadaran yang perlahan muncul. 3 bulan berlalu sejak aku pergi, Dimas datang kembali. Tapi kali ini tidak hanya membawa penyesalan, dia membawa perubahan. Ia menyerahkan surat jual beli rumah warisan, hasil penjualan rumah ibunya yang dulu ingin ia tempati bersamaku.
Aku sudah bicarakan ke ibu. Aku ingin memperjuangkan kamu. Bukan hanya jadi anak, tapi jadi suami. Dan aku butuh tempat baru, bukan masa lalu, katanya lirih. Aku terdiam. Mas, kenapa baru sekarang? Dia menggenggam tanganku, karena kehilanganmu membuatku sadar bahwa tak ada arti jadi anak yang berbakti kalau membuatku jadi suami yang gagal. Aku menangis, bukan karena bahagia, tapi karena semua ini terjadi dulu, bukan setelah hatiku lelah, bukan setelah luka jadi karat. Kami tidak langsung rujuk, butuh waktu, butuh banyak bicara, butuh terapi. Ibu mertua pun perlahan mulai mengubah sikap. Tak sehangat ibu sendiri, tapi cukup untuk tidak lagi mencampuri. Kami membangun rumah baru, bukan rumah secara fisik, tapi rumah dalam komunikasi, rumah dalam hati. Sampai akhirnya pada ulang tahun pernikahan ke-6, Dimas menatapku dan berkata, "Terima kasih karena sudah memberi aku kesempatan kedua, dan kali ini kamu dan Revan yang pertama." Aku tersenyum, mungkin aku belum sepenuhnya memaafkan masa lalu, tapi hari ini aku siap melangkah lagi dengan perlahan, dengan sadar, dengan cinta yang telah diuji dan dipilih kembali.